Kita sadari bahwa tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Ini adalah kebenaran yang kekal dan hukum universal yang tidak ada pengecualiannya. Kematian adalah pintu di mana setiap orang akan memasukinya tanpa kecuali. Saudaraku, jika kita membuat perbandingan antara orang yang meninggal yang di masa lalu dengan apa yang terjadi sekarang ini, maka kita akan temukan sebuah paradoks yang menarik perhatian. Di masa lalu, kematian terjadi pada orang-orang karena jumlah faktor, saudara. Misalnya karena tusukan dengan pedang, tombak, lemparan panah, atau pula akibat pendarahan setelah terluka parah. Untuk faktor sakit, maka catatan sejarah menggambarkan bagaimana orang-orang dahulu menderita penyakit kronis yang mengharuskan mereka untuk tidur dalam waktu yang sangat lama, sampai akhirnya mereka wafat. Saudaraku, kematian sedikit demi sedikit merenggut banyak nyawa manusia. Bahkan sekarang ini hampir selalu terdengar soal kematian yang secara tiba-tiba. Semuanya terkait fenomena kematian mendadak dan penyebabnya. Kematian tiba-tiba menjadikan masalah dalam sejarah umat manusia. Memang benar ada gambaran di masa lalu, tetapi tidak sekuat yang terjadi sekarang ini. Apakah ini menjadikan tanda-tanda akhir zaman, saudara? Maka merujuk pada suatu hadis bahwa ditemukan bahwa naiknya angka kematian secara mendadak ini sebetulnya telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Anas bin Malik menyebutkan, saudaraku, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, rafa'ahu illa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Maksudnya dari Anas bin Malik, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya begitu. Minik tiro bisya'ah, di antara dekatnya hari kiamat, anjurul hilalu kibal, yaitu hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan lailatain, ini tanggal 2, sakit jelasnya. Wa antut takhadal masjidat turoqo, dan masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan, dijadikan wisata. Wa an yathara mautul fujja'ah, dan munculnya banyaknya kematian yang secara tiba-tiba. Saudaraku, hadis ini menerangkan bahwa pertama hilal itu bulan yang jelas terlihat, yang akhirnya orang mengatakan bahwa ini tanggal 2, ini tanggal ini, oke, jelasnya. Yang kedua adalah masjid-masjid. Kata masjid sekarang itu megah-megah, indah-indah, luas-luas, bahkan cantik-cantik. Masjid itu dijadikan wisata, jalan-jalan.
Yang ketiga adalah munculnya banyaknya kematian yang mendadak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada zaman ini benar-benar sudah nyata di hadapan kita. Seseorang yang sehat kemudian mati secara tiba-tiba. Orang-orang sekarang menyebutnya dengan virus corona atau COVID-19. Ya, rebak kemana-mana. Bukan hanya di Indonesia, tapi di penjuru dunia. Kematian yang dikabarkan meningkat. Kalau kita lihat belum lama ini di India, sangat luar biasa kematiannya. Betapa banyak orang yang sedang berolahraga. Dimaksud olahraga itu biar sehat, biar kuat. Namun justru kematian tiba-tiba mendatanginya. Berapa banyak orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian terjadi kecelakaan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, sehingga mengantarkan kepada kematian. Saudaraku, banyak orang yang sedang bersenang-senang, ya, bermaksiat di suatu tempat, kemudian mendadak kematian datang secara tiba-tiba. Orang yang sedang beribadah, kedatangan malakul maut yang tidak pernah menyelisihi perintah, sehingga orang itu meraih husnul khatimah. Kematian tiba-tiba menghampirinya. Maka melihat kenyataan ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita memperhatikan segera diri kita. Kita segera kembali dan bertaubat kepada penguasa jagat ini sebelum kematian itu datang. Maka nasihat Imam Bukhari telah mengingatkan masalah kematian mendadak melalui syairnya. Beliau mengatakan, "Ikhtani fil faraghi fadlar ruku' wa asa ayakuna mautuka baktah kam sahihin ra'aita min ghairi suqmi dahabat nafsuhu sahihatu fal'ah." Manfaatkanlah di saat longgar, keutamaannya ruku, artinya sholat, ibadah. Kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang sehat yang engkau lihat tanpa sakit, jiwanya yang sehat pergi dengan mendadak. Syair ini menggambarkan, saudara-saudaraku, untuk mengingatkan kepada kita bahwa mengingat mati adalah sesuatu nasihat yang luar biasa, supaya kita bisa kontrol apa yang kita lakukan. Kita bisa berpikir panjang, ini diridhoi Allah atau tidak, ini diperbolehkan atau tidak. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, termasuk perkara yang mengherankan bahwa beliau, Imam Bukhari maksudnya, mengalaminya atau yang semacamnya. Maka ada seorang yang menasihati ketika dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mulia mengatakan bahwa banyak di antara kawanku yang telah melepaskan nyawanya di saat mengikuti syahwatnya, menjadi tawanan kenikmatan dan lalai dari mengingat maut dan hisab. Setelah Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk mentaatinya, aku segera menemui sahabatku untuk menasihatinya, mengajaknya kepada ketaatan dan mengancamnya dari kemaksiatan. Tapi ia hanyalah beralasan dengan keadaan yang masih muda. Ia telah tertipu oleh panjang angan-angan.
maka demi Allah kematian telah mendatanginya secara mendadak, sehingga hari ini ia telah berada di dalam tanah. Dia terbelenggu dengan keburukan-keburukan yang ia telah lakukan. Kenikmatan telah hilang darinya. Penyanyi-penyanyi wanita telah meninggalkannya. Tinggallah berbagai tanggung jawab di atas lehernya. Dia telah menghadap kepada Al-Jabbar, yaitu Allah yang Maha Perkasa, dengan amalan-amalan orang-orang fasik. Semoga Allah melindungiku dan melindungi kalian semua dari catatan amal dan dari akhir kehidupan seperti akhir kehidupannya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Lanjut seorang mulia itu, janganlah engkau seperti dia, sementara engkau tahu bahwa dunia ini telah berjalan ke belakang dan akhirat berjalan mendatangi. Ingatlah saat kematian dan berpindah, dan ingatlah apa-apa yang akan tergambar di hadapanmu berupa keburukan yang banyak, sedangkan kebaikan begitu sedikit. Kebaikan yang ingin engkau amalkan, maka segera amalkanlah sejak hari ini, dan apa yang ingin engkau tinggalkan, maka tinggalkanlah sejak sekarang. Maka seandainya jika kita telah mati, kita dibiarkan, sesungguhnya kematian itu merupakan kenyamanan seluruh yang hidup. Tetapi jika kita telah mati, kita pasti dibangkitkan, dan setelah itu kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian yang tiba-tiba itu tanda kemurkaan Allah. Semua orang pasti akan menemui kematian. Kematian yang baik terkadang diawali dengan tanda-tanda seperti sakit. Terkadang kedatangannya mendadak tanpa tanda. Maka kematian yang tiba-tiba merupakan tanda kemurkaan Allah pada orang tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan, An Ubaidi bin Khalid al-Sulaimi, rajuli min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perawi terkadang mengatakan dari Nabi, summa qala marata'ainin Ubaid, kadang-kadang ia mengatakan dari Ubaid. Qala, beliau berkata, mautul fajr ati akhdatu asaf, kematian mendadak adalah siksaan yang membawa penyesalan. Akhdatu itu artinya siksaan atau serangan atau musibah. Sedangkan asaf memiliki dua makna, yaitu kesusahan yang serius dan kemurkaan. Dan para ulama telah menjelaskan mengapa kematian secara tiba-tiba merupakan siksaan yang membawa penyesalan. Ali Al-Kharib rahimahullah berkata, yaitu kematian mendadak merupakan dampak dari dampak kemurkaan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkannya bersiap-siap untuk akhiratnya dengan taubat dan dengan persiapan bekal akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan sakit yang bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Saudaraku, akan tetapi bukan berarti semua orang mati mendadak merupakan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hal itu beliau berlaku bagi orang-orang kufur atau orang-orang yang selalu berada dalam kesesatan. Adapun orang mukmin yang selalu mempersiapkan diri dengan iman yang soleh dan amalan yang soleh, maka kematian mendadak merupakan keringanan baginya. Kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin. Wa akhdatu asafin alal kafir, dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kufur. Kali Ibnu Mas'ud radhiyallahu ia berkata, kematian mendadak adalah keringanan terhadap orang mukmin
dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kufur. Maka yang dimaksud mukmin di sini, saudara, adalah orang mukmin yang telah mempersiapkan diri menghadapi kematian dan selalu memperhatikannya. Sedangkan orang kufur maka sangatlah jelas karena dengan kematian mendadak ia tidak sempat bertaubat dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, diriwayatkan dari Imam Ahmad dan sebagian ulama tentang tidak disukainya kematian mendadak, sedangkan Imam Nawawi meriwayatkan dari sebagian orang-orang zaman dahulu bahwa sekelompok orang dari para nabi dan orang-orang soleh mati mendadak. Maka Imam Nawawi berkata itu disukai oleh orang-orang yang memperhatikan akan datangnya kematian. Aku Al-Hafiz berkata, dengan ini dua pendapat itu berkumpul. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga Allah selalu menolong kita untuk selalu mengingatnya, bersyukur kepada Allah, dan meningkatkan ibadah kita kepadanya. Hanya Allah lah tempat mengadu dan hanya Allah tempat memohon. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.